Pemecatan terhadap Pak Jokowi, Gibran, dan sekeluarga oleh PDI Perjuangan itu adalah bukti terjadi tindakan-tindakan yang salah atau korup. Sama seperti misalkan Paman Usman gitu ya, ketua MK yang kemudian divonis bersalah dan tidak lagi menjadi ketua MK. Itu adalah bukti bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan dan korup. Ketika membiarkan Gibran atau memberikan karpet merah kepada Gibran untuk maju lewat perubahan undang-undang. Selamat malam semuanya. Setelah OCCRP merilis daftar atau nama-nama orang terkorup di dunia, salah satunya adalah Pak Jokowi, itu ternyata kemudian direspon dengan sangat-sangat panik sekali, dengan sangat-sangat agresif sekali gitu ya. Karena Pak Jokowi kemudian bertanya gitu, korup apa? Korupsi apa? Mana buktinya? Mana buktinya? Dan kemudian setelah itu para buzzer-buzzernya juga menyerang di kolom komentar, terutama di Facebook, di Instagram, di sosmed gitu ya. Di YouTube juga ada. Wah, buktikan dong, laporin dong kalau memang ada buktinya, bukti korupsi Pak Jokowi dan keluarga. Buktikan. Dan setelah itu Pak Jokowi juga bilang bahwa sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa bukti katanya. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa OCCRP ini ya kejam, jahat gitu ya, tanpa bukti yang melakukan framing dan fitnah kepada Pak Jokowi. Tapi ya sayangnya OCCRP ini adalah lembaga yang berada di luar Indonesia, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak penguasa. Sehingga ya daftar nama tokoh-tokoh atau orang-orang terkorup di dunia itu tetap dipertahankan, di mana salah satunya adalah Pak Jokowi. Seandainya OCCRP itu ada di dalam Indonesia, ya mungkin Pak Jokowi bisa dihapus namanya atau direvisi lah. Bisa tuh. Ya seperti beberapa berita media mainstream di Indonesia yang kemudian menghapus link beritanya. Padahal faktanya ya bener. Ya cuma karena mungkin diintimidasi atau diintervensi oleh pihak-pihak penguasa, akhirnya mereka merevisi atau mendelete link berita yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah tokoh terkorup di dunia. Sebenarnya bukan yang terkorup sih, tapi nomor 2, nominasi nomor 2 gitu. Bukan yang terkorup. Kalau terkorup itu kan nomor 1. Itu kayaknya yang dijadikan alasan untuk menghapus link berita di media-media mainstream terkait berita Jokowi sebagai orang terkorup di dunia. Padahal ya terkorup, nomor 2 juga terkorup sebenarnya gitu ya. Dan memang ada banyak orang yang kemudian tidak bisa membedakan antara korup dan korupsi. Saya juga sempat terkecoh gitu ya. Karena ternyata memang beda antara korup dengan korupsi. Korup itu ya adalah tindakan yang kemudian merugikan, tindakan yang buruk, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Itu korup tuh. Tapi korupsi itu hanya terbatas kepada merugikan uang negara, merugikan uang, merugikan soal APBN, entah APBD atau suap, pokoknya itu terkait dengan uang gitu ya kalau korupsi. Tapi kalau korup itu tidak terbatas hanya kepada uang, tapi semua tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain sekalipun tidak terkait dengan uang. Dan itu sebenarnya bukti-bukti terkait Pak Jokowi korup itu ya sudah banyak kita saksikan. Seperti misalkan di MK gitu ya, yang ternyata ketua MK-nya adalah pamannya Gibran. Terus kemudian mengubah undang-undang supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres. Itu kan korup sekali. Undang-undang diubah hanya untuk Gibran supaya bisa maju. Itu kan ya korup. Terus kemudian pengerahan partai coklat, pengerahan bansos jelang pilkada atau pemilu 2024. Itu kan ya korup gitu. Kemudian intimidasi kepada kepala desa dipanggil oleh pihak kepolisian. Itu bukti-buktinya, berita-beritanya sudah ada semua dan kita bisa membaca secara terbuka atau sudah bersama-sama. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, itu sudah terbukti di depan mata kita. Ribuan orang bisa menyaksikan, ribuan orang terlibat dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ya saksinya
atau pelakunya itu ya banyak sekali. Dan bahkan ada pelaku korup gitu ya, yang kemudian divonis hukuman seperti misalkan pamannya Gibran. Setelah dia mengesahkan perubahan undang-undang di MK, itu kan pamannya Gibran tidak lagi menjadi ketua MK. Itulah bukti terjadi korup gitu. Terjadi tindakan-tindakan buruk yang itu bisa disebut sebagai korup, yaitu Paman Usman atau keluarga Pak Jokowi juga. Lalu kemudian Kaisang misalkan, yang tiba-tiba 2 hari menjadi ketua umum PSI. Itu kan juga nggak biasa gitu ya. Jadi ya semuanya sudah dibuktikan bahwa tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang sudah sangat-sangat merugikan banyak sekali orang. Belum lagi soal pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang secara langsung pernah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Seperti misalkan Pak Agus Raharjo dari KPK, yang dalam ceritanya di sebuah podcast atau wawancara dengan Rosi Kompas TV, Agus Raharjo juga mengakui bahwa dia pernah dipanggil sendiri oleh Pak Jokowi dan Pratikno, didampingi oleh Pratikno, dan kemudian Agus Raharjo dibentak untuk menghentikan kasus Setio Novanto. Itu sudah disampaikan sama Agus Raharjo, bahwa kemudian pada kenyataannya Setio tetap di penjara, tetap divonis berat, yaitu berkat dorongan atau sikap KPK yang tidak mau diintervensi oleh Pak Jokowi. Tapi kan setelah itu kemudian muncul soal perubahan undang-undang terkait KPK berkaca kepada kasus Setia Novanto, agar KPK itu bisa dikendalikan atau bisa diperintah oleh presiden. Itu kan ya korup. Mau bukti apa lagi? Kan sudah banyak sekali. Saya sendiri menjadi bagian dari orang yang pernah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana dan kemudian membicarakan soal Pilpres 2024, di mana kelompok-kelompok relawan kemudian ditekan atau diberikan satu arahan-arahan supaya di Pilpres 2024 itu tidak ada nama Puan Maharani. Itu kan juga ya bukti korup gitu, menggunakan kekuasaannya untuk merugikan orang dan memuluskan jalan Gibran untuk maju sebagai cawapres supaya bukan Puan. Itu korup gitu. Saya ini bisa sebagai saksi, bisa sebagai orang yang pernah dipanggil ke istana, dan saksinya banyak, gak cuma saya gitu. Ada banyak orang-orang lah yang kalau misalkan kita ditanya gitu ya kita bisa mengakui bahwa itu memang benar-benar terjadi gitu. Nah kalau ditanya mana rekamannya, ya nggak bisa. Lawang di istana itu nggak boleh ngerekam. Emangnya istana itu tempat umum, lawang kita masuk aja nggak boleh ada yang bawa HP gitu ya. Jadi kalau ditanya soal bukti rekaman, bukti pertemuan, ya jelas pasti nggak ada. Tapi saksinya itu ada banyak orang gitu, bahwa memang Pak Jokowi melakukan itu semua, dan itu masuk ke dalam salah satu contoh korup. Jadi kalau masih nanya mana buktinya, Mas? Buktinya tuh kebanyakan gitu, terlalu banyak. Jadi ini semua bukti-bukti yang ada ini terkait Partai Coklat, perubahan undang-undang di MK, terus kemudian intimidasi, intervensi kepada aparat, kepala daerah, kemudian kepala desa, dan upaya untuk menyingkirkan Mbak Puan Maharani di Pilpres 2024. Semuanya adalah fakta, bukan fitnah atau framing yang jahat. Yang jahat ya Pak Jokowi. Ada tindakan-tindakan yang seperti itu dilakukan oleh seorang presiden untuk merugikan orang lain gitu. Itu kan ya jahat gitu kan. Emangnya Mbak Puan salah apa? Kan nggak salah apa-apa kepada Pak Jokowi. Dan sekali lagi ini bukan fitnah, karena yang terlibat banyak. Bahkan saya sendiri menjadi saksi, menjadi orang yang terlibat dalam rapat atau diskusi tersebut, dan semuanya adalah bukti-bukti yang mengarah kepada tindakan korup. Jadi kalau posisi RP kemudian menetapkan bahwa Jokowi adalah salah satu orang yang terkorup di dunia, ya itu buktinya gitu. Beritanya sudah ada di mana-mana gitu. Memang Pak Jokowi sendiri tidak meminta, misalkan gitu ya, saya nggak minta 3 periode, saya nggak minta perubahan undang-undang di MK gitu ya supaya Gibran bisa maju. Saya nggak minta itu semua. Memang, tapi sebagai presiden waktu itu Pak Jokowi membiarkan, merestui. Dan nampaknya kalau Pak Jokowi nggak setuju dengan semua
semua tindakan-tindakan tersebut itu bisa dihentikan oleh presiden. Tapi kan dibiarkan, atau bahkan nampaknya memang sengaja diarahkan. Dan bukti yang paling konkret yang tidak bisa dibantah oleh semua pihak adalah terkait pemecatan Pak Jokowi dan keluarga dari PDI Perjuangan. Pemecatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bukti bahwa Jokowi itu korup, merusak, merugikan pihak lain. Atas tindakan merusak demokrasi, atas tindakan untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, makanya kemudian dipecat, dan itu adalah hukuman yang dibuktikan gitu. Sudah jelas ada buktinya. Pemecatan terhadap Pak Jokowi, Gibran dan sekeluarga oleh PDI Perjuangan itu adalah bukti terjadi tindakan-tindakan yang salah atau korup. Sama seperti misalkan Paman Usman gitu ya, ketua MK yang kemudian divonis bersalah dan tidak lagi menjadi ketua MK. Itu adalah bukti bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan dan korup. Ketika membiarkan Gibran atau memberikan karpet merah kepada Gibran untuk maju lewat perubahan undang-undang. Jadi semuanya sudah dibuktikan, semuanya sudah bisa kita saksikan bersama-sama gitu. Jadi kalau masih menanyakan di mana korupsinya, ya memang belum kalau soal korupsinya. Tapi kalau soal korupnya itu sudah benar-benar dibuktikan. Tapi karena Pak Jokowi sudah bertanya di mana korupsinya dan sebagainya, saya kok curiga bahwa laporan OCCRP ini akan menjadi satu tanda akan munculnya kasus-kasus korupsi Pak Jokowi dan keluarga. Karena ya OCCRP ini ya adalah satu lembaga internasional yang memang ya terhubung dengan mana-mana, dan pasti juga rezim atau pemerintahan Prabowo juga sudah mengetahui hasil dari laporan OCCRP ini, dan itu kemudian nampaknya dibiarkan. Sehingga kalau OCCRP sudah merilis daftar nama tokoh terkorup di dunia, bisa jadi gitu ya, sekarang hanya yang dibuktikan hanya soal korupnya, tapi ke depan jangan-jangan ini juga menjadi pintu masuk untuk memeriksa kasus-kasus korupsi Pak Jokowi dan keluarga. Kita tunggu saja, karena pada akhirnya semua data-data yang dimiliki oleh banyak pihak, termasuk OCCRP, termasuk Pak Hasto dan sebagainya, adalah bukti-bukti yang pada akhirnya akan berbicara dan kemudian menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Dan itu sudah bisa kita rasakan hari ini. Apa yang disampaikan oleh OCCRP adalah sebuah bukti bahwa pemerintah Indonesia kayaknya juga tidak keberatan kalau nama Jokowi masuk ke dalam salah satu daftar atau nama tokoh terkorup di dunia. Saya kok curiga Prabowo menikmati ini semua dan membiarkan, ya silakan. Kalau bisa jadi finalis. Kecurigaan saya seperti itu. Tapi ya kita lihat saja apakah ini akan menjadi satu pintu masuk, apakah ini akan menjadi satu jalan untuk membuktikan kasus korupsi di keluarga Pak Jokowi. Karena biasanya kalau sudah dalam posisi tertekan seperti ini, sudah dipecat dan kemudian masuk ke dalam daftar nama tokoh terkorup versi OCCRP, itu ke depan akan ada kesialan-kesialan atau kasus-kasus baru yang mungkin bisa kita saksikan bersama-sama dalam waktu 2 atau 3 bulan lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.